Akhirnya hammocknya baru, pisau survivalnya baru. Jadi kita jalan. Beli di mana itu lo? Di Tokopedia. Hah? Iya, baru tahu ya Tokopedia jualan ini apa namanya alat-alat outdoor. Oh, baru tahu. Banyak kali ya. Jadi di Tokopedia itu Aopik bisa cari segala macam perlengkapan outdoor sport. Mulai dari pakaian, perlengkapan kayak tenda, macem-macem ada. Macem-macem ada pokoknya. Keren. Keren dong. Nah, komplit banget nih buat temen-temen di rumah yang ingin cari perlengkapan outdoor yang berkualitas dan banyak pilihan di Tokopedia aja. Jadi buat teman-teman yang mau cari perlengkapan outdoor, langsung aja lihat deskripsi dan klik linknya di bawah, oke? Hai teman-teman, hari ini Panji ada di Pangandaran, tepatnya di Pantai Timur. Di sini Panji lagi mengamati pantai yang ada di Pangandaran, teman-teman. Sambil melihat para nelayan menarik jaring. Panji berharap ada ular laut yang tersangkut di jaring mereka, teman-teman. Ya, namun beberapa tarikan jaring, Panji belum beruntung menjumpai ular laut yang ikut tersangkut jaring nelayan. Padahal, kata mereka, banyak ular laut yang kadang ikut masuk dan terperangkap dalam jaring. Tapi Panji belum beruntung, teman-teman. Mungkin besok Panji akan lanjutkan lagi petualangannya. Liatin ada orang pusing, belum dapat ular dari kemarin. Gimana? Gimana apanya ya? Tapi dulu gue bingung juga. Di sini bingung. Kemarin kita muter-muter Pangandaran sana, pantai barat, pantai timur kagak ada apa-apa. Ya, belum dapat lokasinya yang sama ada spot ularnya. Kemarin kita ke mana? Cagar Alam kan, tahu Cagar sendiri. Alam. Isinya cuma kerak, Lutung kayak gitu tung, kagak ada ular. Katanya sih batu karasnya masih lebih banyak. Cuma gue masih nungguin temen gue juga sama Opik. Oh gitu. Sama si Iksan tuh apa namanya satu lagi? Ya, temannya satu lagi itu ya. Belum ada kabar. Belum, ini gue teleponin gak angkat-angkat. Bete akhirnya. Kita waktu juga kan mepet. Iya. Gue udah 2 kali, Bang. Dulu kan sempat nge-trip ke Pelabuhan Ratu. Oh, udah. Itu nggak nemu juga. Gitu juga. Gitu Susah juga. juga ya. Keuntungan. Lo gimana? Ini di apa sih, Logopari ini ya? Iya. Logopari. Udah dari situ. Ya udah tunggu situ, jangan kemana-mana. Gua situ. Gimana? Kita ke pantai. Kita datangin dulu. Yuk. Sip. Yuk, berangkat yuk. Oke teman-teman, di hari kedua Panji bergerak menuju ke Batu Karas, di mana Aopik dan temannya itu memberikan informasi bahwa di Batu Karas ada spot dari ular laut. Dan di sana memang aktivitas ular lautnya itu lebih banyak ketimbang di pantai barat atau timur area Pangandaran. Jadi Panji udah sampai nih. Sekarang Panji janjian sama Aopik di sekitaran sini, teman-teman. Kita langsung cari orangnya yuk, teman-teman. Dia nunggu di mana sih? Aduh, Ya, udah Bang, alhamdulillah. Aduh, iya lu kemarin deh kurilingan di Pangandaran, di pantai barat sampai timur. Bang air Ida? laut, aduh, saya bisa. sama. Panji kan kukurilingan jadinya. Asli ampun gitu. Ih, hari di Pangandaran mah pugu jarang. Tak, pami abdi mah biasanya sok mendak tuh di ujung karang itu tuh. Di mana? Aya spot di ditu teh. Tuh, di ujung karang di ditu. Oh. Eta karang eta. Mohon. Biasanya sok aya bae di dinya mah. Oke, jadi
teman-teman, Panji hari ini terpaksa mau nggak mau janjian sama Aopik sama Kang Iksan buat nyari ular laut di hari kedua. Ini hari kedua. Jadi hari kemarin tuh kita udah muter bagi tugas. Jadi dari Bandung Panji berangkat bareng nih sama Aopik. Cuma bagi tugas kemarin Aopik sisir area mana, Panji sisir area mana. Jadi karena posisinya kita nggak nemu apapun kecuali ikan sama nelayan. Ubur-ubur banyak. Tapi kalau apa ular laut target utama kita nggak nemu. Ular lautnya banyaknya di sini. Oke. Yuk. Kita berangkat aja langsung. Siap. Mudah-mudahan dapat. Ini hari terakhir soalnya. Ini udah hari ke-6 teman-teman. Jadi besok tuh hari terakhir. Jadi nemu nggak nemu, bisa nggak bisa nemu, kita harus pulang besok. Makanya kalau hari ini nggak pulang, aduh. Mudah-mudahan di hari terakhir ini kita bisa jumpa lah. Mudah-mudahan Aiksan bisa mandu kita buat sampai ke habitatnya yang benar. Karena nyari ular nggak segampang apa yang kalian tonton di vlog. Yuk jalan yuk. Ayo. Siap. Ya, emang butuh kesabaran untuk bisa menemukan ular di alam, apalagi ular laut, yang biasanya mereka banyak menghabiskan waktu di tengah laut, teman-teman. Dan jarang banget mereka itu naik ke darat, hanya beberapa waktu tertentu, yaitu di pagi dan sore hari. Mudah-mudahan nih teman-teman, kali ini Panji beruntung, nggak kayak di Pelabuhan Ratu. Waktu itu di sana Panji nggak nemu apa-apa. Semoga aja di lokasi yang dipandu oleh Aiksan ini, Panji bisa menjumpai ular laut yang Panji cari. Oke teman-teman, jadi butuh perjuangan lagi nih untuk kita bisa mencapai spot atau lokasi dari keberadaan ular laut yang ada di Batu Karas. Kalau katanya Aiksan, dimana ular laut di sini itu menghindari manusia. Jadi mereka jarang banget mau kontak langsung sama manusia, apalagi kalau misalkan di tempat-tempat atau zona pantai di mana manusia itu sering kumpul. Ini kita naik ke bukit. Kita mau kemana sih nih, Aiksan? Jadi nanti di belakang bukit ini itu langsung pantai. Nah, biasanya di pantai itu yang banyak batu karang. Berarti jarang orang masuk ke sini ya? Iya, jarang. Soalnya aksesnya juga kan masih emang kita naik dulu bukit. Nah, di ujung bukit ini tuh ada pantai lagi, teman-teman. Jadi buntu jalannya tuh. Mungkin kalau misalkan teman-teman orang Batu Karas tahu ya spot zona lokasi ini. Namanya apa, Kang? Batu Nunggul. Jadi dulunya sih zona wisata, cuma sekarang agak sepi pengunjung. Jadi kalau kata Aiksan nih, dia sering banget lihat beberapa ular laut tuh nyantai berjemur di karang-karang di sana. Oke, nggak apa-apa lah. Naik-naik bukit karang di sini. Oke, nggak masalah deh naik ke bukit jalan kaki kayak gini. Hitung-hitung olahraga teman-teman. Yang jelas Panji semangat, pengen banget bisa jumpain ular laut di habitatnya. Semoga di pantai Batu Nunggul Panji bisa menjumpai ular laut teman-teman. Doain ya teman-teman. Masih termasuk ke dalam pantai Batu Karas, biasa disebut Batu Nunggul karena di sebelah sana. Iya itu. Iya itu. Batu karang yang satu itu. Oh. Itu disebut Batu Nunggul. Batu karang itu namanya Batu Nunggul. Iya. Dilarang berenang daerah berbahaya. Ini zona red zona atau zona berbahaya dan orang-orang dilarang untuk berenang di area sini, teman-teman. Ini dia teman-teman, pantai Batu Nunggul. Harapan terakhir Panji untuk mencari keberadaan ular laut di sekitaran Kabupaten Pangandaran. Semoga ini gak sia-sia teman-teman. Wow, ada seekor elang yang berputar-putar di langit. Biasanya elang akan mengamati makanan atau mangsanya dengan cara seperti ini. Oh, mudah-mudahan dia lagi mengamati sesuatu yang Panji cari juga teman-teman. Dan pantai ini terlihat sedikit sepi, sunyi, agak menyeramkan sebetulnya. Cuma yang Panji sayangin adalah pantai seindah ini belum bisa dijaga nih sama pengunjungnya nih. Lihat, banyak sampah berserakan di sekitar sini teman-teman. Dan rata-rata sampahnya itu sampah plastik yang nggak bisa daur ulang oleh alam atau dimusnahkan oleh alam. Ini sampah-sampah lama ya. Ini next lain waktu mungkin kita bisa ajak masyarakat di sini untuk melakukan pembersihan dan edukasi lingkungan. Karena sayang banget tempat wisata alam kayak gini kurang dikelola untuk masalah kebersihannya, ini sayang.
Masalahnya kan ini nggak bagus nih, sampah semua. Padahal air pantainya mau bersih ya, nggak ada sampah ya. Cuma kenapa banyak sampah di sini? Ini masukan nih buat teman-teman yang sering wisata ke pantai, ke gunung. Mohon buat teman-teman jangan buang sampah sembarangan ke alam. Apalagi lihat sampai berserakan kayak gini kan nggak bagus akhirnya. Nanti mungkin ke depan kita akan bikin kayak kegiatan gerakan sayang lingkungan lah teman-teman untuk bersihin pantai. Mudah-mudahan teman-teman di Batu Karas mau ya. Yuk kita bersih-bersih pantai kapan? Panji siap pokoknya bantu. Ini kita taruh di sini dulu lah. Soalnya nggak mungkin kita bersihin semua bertiga kan. Karena misi kita bukan bersihin sampah hari ini, untuk nyari ular laut. Biasa dilihat di mana? Di sebelah sana, karang-karang yang itu tuh. Berarti kita langsung ke sana aja ya. Yuk. Biasanya sering di yang karang-karang kena ombak itu di situ. Heeh. Biasanya cuma di situ. Di situ. Iya. Biasanya dia tuh sembunyi-sembunyi nih teman-teman di antara celah-celah batu kayak gini. Jadi posisinya kalau siang mereka itu naik dari air laut itu ke karang untuk nyari sumber hangat. Karena biar bagaimanapun ular laut tetaplah reptil berdarah dingin yang membutuhkan suhu panas untuk kestabilan tubuh mereka teman-teman. Oke teman-teman, butuh kejelian dan kerjasama tim untuk bisa menjumpai ular laut di lokasi seperti ini. Mengingat banyak lubang dan celah bebatuan karang yang membuat tempat tersebut bisa menjadi tempat sembunyi ideal untuk ular laut. Ya, mengingat ular tersebut sebetulnya menghindari manusia teman-teman. Jadi pasti sembunyi kalau misalkan kita cari kayak gini. Panji pun terus menyusuri sampai ke ujung sana teman-teman. Walaupun belum terlihat sampai sejauh ini adanya 1 ekor ular laut saja, tapi Panji masih optimis teman-teman. Sejauh ini Panji dan tim belum bisa menjumpai satupun ular laut di sekitar sini teman-teman. Apa emang gak ada ular laut di sini ya? Atau mereka belum naik ke atas? Tapi snack atau ular laut teman-teman, Hydropidae. Wow, lihat. Kita nggak perlu jauh jalan-jalan ke Bima, ternyata Pangandaran pun real, memang bener ada. Senang banget sumpah. Oke teman-teman, lihat, ini dia yang Panji cari selama ini, ular laut. Dengan bisa yang sangat kuat, ular ini mampu membunuh manusia dalam hitungan detik. Gila nih, dapat di sini nih bener. Wah, ini apa ya? Jenis ular yang cukup besar untuk ukuran ular laut kita temuin, sumpah gede banget. Hydropidae ini dia punya warna belang, biasanya mendominasi biru putih atau biru hitam kayak gitu teman-teman. Ular ini tuh tergolong ular yang pasif. Sebenarnya ular pasif ya ayah, yang jarang gigit. Cuma posisinya ketika mereka terancam atau terdesak atau merasa tersakiti, barulah mereka akan menggigit teman-teman. Bisa dari ular ini adalah neurotoksin atau racun otot ya. Jadi kalau misalkan sampai gigit, menyerang kelumpuhan di sekujur tubuh dan juga area pernapasan kita dalam waktu yang sangat cepat teman-teman. Makanan utama ular ini meliputi hewan-hewan laut seperti ikan kecil, kemudian belut muak yang di karang kayak gitu-gitu. Dan kita bisa lihat ular ini tuh benar-benar yang kayak ular mati sebenarnya. Kita coba tangkap kepalanya dulu teman-teman. Nah, ini coba pegang nggak? Sekarang Panji udah berhasil safety ya, pegang ular ini dengan cara safety atau aman. Jadi buat teman-teman nih yang ketemu ular ini di karang, jangan asal tangkap. Kenali ciri-cirinya teman-teman. Mereka memiliki badan yang pipih ya, seperti badan belut. Kemudian ekornya juga lihat, coba angkat ke atas ah. Ekornya pipih seperti dayung. Nah, ekor yang pipih ini membuat mereka akan lebih mudah untuk bergerak di dalam air teman-teman.
Nah, kepalanya teman-teman bisa lihat. Kepala ular ini mirip seperti kepalanya ular kobra atau ular welang. Hampir mirip karena mereka memang satu keluarga, satu genus. Satu family ya, satu keluarga besar, yaitu Elapidae. Tapi jenis ular laut itu tergolong atau dibagi dari jenis Hydropidae, teman-teman. Nah, ular yang satu ini selalu Panji cari. Kenapa? Karena Panji ingin banget menjelaskan secara detail ke teman-teman terkait ular ini, teman-teman. Ini dia, teman-teman, ular laut atau Hydropidae. Ular yang sangat amat mematikan. Dengan bisanya yang sangat mematikan, ular ini terlihat kalem dan sangat tenang. Tapi awas, ular ini bisa sewaktu-waktu menggigit dan bisa mengakibatkan kematian dari dampak gigitannya. Mengerikan. Tapi ular ini sangat pemalu, jarang menggigit kok, teman-teman. Ombak makin besar, teman-teman. Karena kita sekarang ada tepat di pantai selatannya Pulau Jawa, daerah Batu Karas ya, Opik ya. Nah, teman-teman, ini yang lebih gila lagi kenapa? Indonesia punya lebih dari 1 spesies ular laut, tapi anti bisa untuk jenis ular ini nggak ada. Tapi tenang, teman-teman. Jarang ada kasus di mana ular laut gigit manusia. Jarang banget. Karena ular ini memang tingkah lakunya pasif. Nggak seperti kobra atau ular-ular darat yang lebih agresif ya. Mereka memang lebih cenderung pasif dan jarang sekali menggigit. Oke, wah, lihat teman-teman. Ini untuk jenis ukuran ular laut gede loh, sumpah gede. Oke teman-teman, Panji udah cukup puas nih berinteraksi sama yang satu ini. Sepertinya ular ini emang lagi menghabiskan waktu di daratan sini. Mereka lagi cari area kering atau zona kering untuk mereka menghangatkan tubuh ya. Nanti kalau misalkan mereka udah cukup hangat, ular laut ini akan langsung turun ke pantai dan akan mencari makan kembali ke laut sana. Setelah ini Panji akan rilis, cobain, pengen lihat dia berenangnya kayak gimana ke air ya. Kita pengen lihat banget cara mereka berenang gimana. Mulai gerak lagi, dia udah mulai gerak lagi, lihat. Jadi mungkin kerasa keganggu sama kehadiran kita ya, Opik ya, Aisan ya. Akhirnya dia mulai ngerasa risih dan mulai mau bergerak ke air. Kalau gitu kita rilis yuk. Kita balikin lagi dia ke air. Oke, kita bantu ular ini balik ke air. Oke, yuk, salam lestari. Dadah. Ayo, bye-bye. Senang banget rasanya teman-teman. Akhirnya kita bisa lepas kembali ular laut yang kita jumpai di sini. Kayaknya masih ada beberapa lagi sih kalau kita mau nyisir terus ke ujung sana, cuma ini ombaknya mengerikan teman-teman. Jujur kita ngerinya sama ombak mah. Soalnya kalau misalkan dilihat, ini kan karang ini hitamnya sampai situ. Berarti ini kalau jam-jam tertentu ombaknya sampai situ. Iya, sampai atas itu bisa kita keseret hanyut ke tengah malah. Yuk, lo Parno nggak? Parno, ngeri. Cabut. Oke teman-teman, alhamdulillah misi kita selesai. Pangandaran the best, luar biasa. Jangan buang sampah ke pantai, please. Jangan buang sampah ke pantai. Salam lestari, bye-bye. Yuk, pulang. Senang rasanya melihat ular laut bisa hidup di sekitar sini. Ternyata kelestarian dari ekosistem di Pangandaran masih terjaga, teman-teman. Panji bisa menjumpai ular laut di karang-karang ini. Dan selain itu, Panji sempat melihat predatornya juga. Jadi keseimbangan ekosistem di sini betul-betul terjaga, teman-teman. Semoga ini selalu seperti ini ya, tidak rusak oleh tangan jahil manusia. And all the crops can recognize